Selamat datang kembali di Wonosobo View. Ini lagi mau pulang kampung lagi, tapi cuma sebentar untuk undangan. Kalau dilihat sepanjang perjalanan, Wonosobo sudah lumayan maju ya. Pembangunan sudah ada di sana sini. Tapi Wonosobo pernah sangat terpuruk sampai ke bawah garis kemiskinan dan dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Itu terjadi pada masa penjajahan Jepang. Dulu waktu Jepang menyerang Indonesia, ini kan Indonesia masih dijajah Belanda ya, termasuk juga Wonosobo. Nah, untuk menahan laju pergerakan tentara Jepang, Belanda ini sudah membuat barikade penahan di kawasan utara Wonosobo. Tetapi pada 8 Maret 1942, Jepang ini malah masuk melalui jalur sebelah timur atau dari Kecamatan Kertek, sehingga akibat salah perkiraan ini Jepang tidak mendapatkan perlawanan sama sekali dan tentara Belanda pun tidak kuasa dan menyerahkan diri. Sehingga karena itu Bupati Wonosobo pada waktu itu Raden Inggih Hadipuro menyambut baik tentara Jepang karena dianggap sebagai teman atau saudara yang berjasa membebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman kolonial Belanda. Nah, dalam 1 minggu ini Jepang langsung mengadakan konsolidasi wilayah dengan menempatkan orang-orangnya sendiri ya untuk mengendalikan kekuasaan dan menggunakan kesenian Lengger sudah dipegang kuat oleh masyarakat Wonosobo ini sejak dulu sebagai alat propaganda kepentingan terhadap masyarakat Wonosobo. Tetapi baru 4 bulan berkuasa, pemerintah Jepang ini sudah menunjukkan watak aslinya ya, yang kejam dan licik. Semua aset yang ditinggalkan Belanda ini sudah dikuasainya. Juga posisi jabatan pemerintah sudah dikuasainya juga. Yang boleh ditepati oleh pribumi hanya Kades, Wedono, dan Camat. Sedangkan posisi yang lebih tinggi seperti bupati dikuasai oleh orang Jepang. Dan pemerintah Jepang itu juga sangat eksploitatif terhadap penduduk pribumi Wonosobo. Hasil panen yang varietas unggul harus disetor ke pemerintah Jepang untuk keperluan perang. Dan para pamong desa ini diminta untuk memeriksa hasil panen di setiap rumah, dan 30% yang terbaik ini harus diserahkan ke Jepang, sedangkan 40% baru boleh dinikmati mereka sendiri ya, para petani. Dan ini kondisinya semakin parah dan memicu kelaparan lantaran kebanyakan petani ini ya sampai sekarang juga sih tidak menggarap sawahnya sendiri, tapi tanah sewa. Jadi hasil panen itu sudah dibagi dengan para pemilik sawah, harus disetorkan ke pihak Jepang lagi. Dan Jepang juga merampas harta milik masyarakat Wonosobo seperti ternak, perhiasan. Masyarakat juga disuruh menjadi romusa dan diikutkan dalam wajib militer. Sehingga karena wajib setor padi juga pajak yang sangat tinggi, ini menyebabkan kelaparan dan terjadinya kemiskinan yang luar biasa
dan angka kematian pun melonjak sangat tinggi sampai mencapai 50%. Dan nama Wonosobo pun diganti menjadi Gunung Mas. Dan eksploitasi tentara Jepang ini terhadap masyarakat Wonosobo baru berhenti pada saat Hiroshima dan Nagasaki dibom pada pertengahan bulan Agustus 1945 dan Jepang menyerah pada sekutu. Dan seperti teman-teman ketahui, setelah itu ada kemerdekaan Indonesia, usaha kembali Belanda untuk menguasai Indonesia yang mengakibatkan perjanjian Reville yang membuat wilayah Indonesia itu hanya di Yogyakarta, Jawa, dan Sumatera, yang lainnya dikuasai Belanda, dan Perang Kemerdekaan 1 dan 2. Nah, pada waktu itu Wonosobo, kota kecil ini juga mempunyai pengaruh yang tidak kecil ya, andil yang tidak kecil untuk untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, apa yang terjadi pada saat setelah perjanjian Reville sampai ke Perang Kemerdekaan kedua, pada waktu agresi militer Belanda kedua, ini kapan-kapan ya saya ceritakan di video yang lainnya lagi. Nah, cukup sekian pembahasan tentang apa yang terjadi di Wonosobo pada saat penjajahan Jepang. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.